Halo Bahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steele in the House. Sebuah film berjudul Drop tahun 2025 akan menceritakan tentang situasi di mana kita harus berpura-pura tenang, tapi jantung ratu-ratukan, dituntut tetap tersenyum, tapi perasaan sangat tegang. Dan sepanjang film, Anda akan merasa dibuat was-was. Nah, daripada banyak bercocok-cocok di awal, langsung saja pasang handsfree, smitriskan tuh seserbahan. Selamat menonton dan ya, itu. Cerita akan berfokus pada seorang perempuan bernama Violet yang kala itu baru tersadar setelah dihajar sampai pingsan oleh suaminya, di mana si suami yang dikenal temperamen dan sering telat makan pun ujug-ujug memaksa Violet untuk menembaknya dan You do it, come on. Shoot me, come on, you show me, come on! beberapa tahun kemudian, kini Violet menjadi janda yang hanya hidup berdua bersama dengan putranya bernama Toby yang baru berusia 6 tahun. Layaknya bocil konvensional pada umumnya, Toby suka sekali main mobil remote control pakai air untuk memberikan pesan rahasia kepada ibunda tercintanya. Here. Take that! Oh, critical hit! Dia bernama Jen, adik Violet alias bibinya si Toby yang datang untuk mengasuh Toby pada malam hari ini karena kebetulan Violet akan pergi keluar untuk melakukan kencan dengan seorang cowok yang baru 3 bulan ia kenal, yang karena Violet sudah lama tidak bobogohan dan mungkin sudah ramatan dan sedikit tahiyangan, ia pun tanpa gugup harus menemui cowok tersebut untuk pertama kalinya. Oh, yeah. Come here. If it's going well, you're gonna be glad you're wearing this. Have fun! Love you both. Bye! Berlokasi di sebuah restoran mewah yang berada di atas gedung pencakar langit, Violet pun masuk ke sana dan tersengaja menabrak seorang tamu sampai-sampai membuat pensilnya terjatuh. Saat sudah duduk dan sedang memesan segelas temulawak di meja bar, Violet didatangi oleh seorang pria parubaya yang ujug-ujug curhat tentang dirinya yang juga sedang janjian dengan seorang cewek, di mana mereka berdua akhirnya melakukan bersulang cheers atuh untuk saling menyemangati satu sama lain. You're very kind. Well, to us. To get back out there. Cheers to getting Cheers. back out there. Tak lama muncullah seorang pemain piano yang bekerja sebagai penghibur di restoran ini. Ia ujug-ujug bertanya tentang lagu favorit Violet dan jangan lupa beri tips ketika nanti ia selesai memainkannya. Don't forget to tip. I am so sorry. It's okay. It's a new piano guy, and apparently being a corny sleaze is actually part of the job description. Ketika Violet sedang chattingan dengan cowok yang sedang ditunggunya, muncullah pesan dari fitur airdrop atau fitur yang hanya ada di HP iPhone yang memungkinkan orang-orang dekat di sekitarnya berbagi file seperti pesan, foto, video, dan lain-lain, di mana orang misterius itu pun mengajak Violet untuk main seru-seruan dan Wow, you look very beautiful. Oh, thank you so much. inilah Henry, cowok yang sedari tadi Violet tunggu-tunggu. Henry adalah seorang fotografer sekaligus jurnalis yang sering berburu berita, makanya dia selalu membawa tas berisi kamera mahalnya karena tidak berani meninggalkannya begitu saja di dalam mobil. Camera in the car, otherwise we'll take it. Oh, of course. We'll be out of a job, so Your server will be with you shortly. thank you. Setelah kurang lebih 3 bulan PDKT secara online, Henry pun sudah mengetahui sedikitnya tentang latar belakang Violet yang sudah memiliki seorang anak. Makanya, dia membawakan sebuah hadiah untuk diberikan kepada Toby, yaitu sebuah keping hoki yang biasa digunakan sebagai bola dalam olahraga ice hockey. I hope that's not weird that I did that. No, it's actually really sweet. He's gonna love it. He's gonna break one of my windows with it, but he's gonna love it. Muncullah mas pelayan yang sangat energik dalam melayani tamu, yang karena Violet dan Henry belum siap untuk memesan sesuatu, si mas pelayan pun izin sebentar untuk pergi untuk melayani tamu yang lain. Glass of Malbec. All right. One Malbec coming right up. All right. Be right back. Malbec.
lagi, Violet mendapat pesan dari fitur airdrop yang sepertinya berasal dari orang misterius yang tadi. Entah siapa orang misterius ini. Ia mengirim foto Henry saat sedang melakukan aksi demo jurnalis pada beberapa tahun silam dan mengirimkan konten-konten lain yang cukup mengganggu. I'm more of an airdrop guy myself, but it's a sign guy, vintage classic. Yeah, I got a couple at the bar before too. It's weird. Karena Violet terlihat risih, Henry pun menjelaskan sedikit tentang cara kerja fitur airdrop yang memungkinkan orang-orang terdekat di sekitar mereka untuk mengirim pesan, di mana kita bisa melacak user atau pengguna iPhone di sekitar kita, sehingga Henry langsung berkeliling mencari foto wajah orang untuk mencocokkannya. Karena terlalu banyak orang di restoran ini, Henry pun tidak berhasil menemukan siapa orang yang jahil tersebut. Namun terlepas dari itu, Violet tanpa senyum-senyum sendiri melihat kepedulian dan rasa perhatian yang Henry lakukan kepadanya. It was very impressive. Thanks. You should see me with a level. Saat si mas pelayan datang dan Henry sedang sibuk memesan makanan, Violet kembali mendapat pesan teks dari orang misterius tersebut yang meminta Violet untuk memeriksa kamera CCTV di rumahnya dan tebak apa yang Violet temukan. Good, it's good. I mean, I wouldn't order it, but can I get you started with Yeah. all in a minute, great. Do that. It's ready for you, and Ya, jelas ini bukanlah lagi suatu kejahilan atau keisengan, melainkan suatu bentuk kejahatan yang direncanakan, di mana saat Violet pergi ke toilet untuk menelpon 911, si orang misterius itu pun bisa langsung mengetahuinya karena ternyata ponsel Violet sudah disadap, yang jikalau Violet sampai berani melakukannya, maka tangan kanan si orang misterius yang saat ini berada di rumah Violet tidak akan segan-segan menghabisi Toby dan putranya. Back to his and then I guess a bunch of people are gonna be there. I really need your help. Alih-alih meminta pertolongan kepada beberapa cewek yang sedang berdandan, Violet malah langsung ketahuan entah bagaimana caranya. Yang tepat saat para cewek itu pergi, Violet pun mencoba memeriksa area sekitar dan menemukan semacam alat penyadap kecil yang digunakan oleh si pelaku untuk mendengar setiap percakapan yang Violet lakukan. Saat kembali ke meja Henry, Violet langsung memeriksa lampu yang ternyata juga sudah dipasang alat penyadap, di mana saat Violet bertanya, "Who are you? Siapa kamu?" Si orang misterius itu pun menjawab, Everything okay? entah siapa di antara orang-orang ini yang adalah pelakunya. Violet pun mencoba pindah meja agar percakapannya tidak kedengaran, tetapi Great. here we go. New table, vertigo free. I'm sorry. Can we go back to our other table? ya, tidak hanya dipasangi alat penyadap, seluruh kamera pengawas yang ada di restoran pun sudah diretas sehingga tak ada yang bisa Violet lakukan kecuali diam, pura-pura senyum, bersikap tenang, sesuai dengan perintah dari seorang misterius tersebut. Sorry about that. That was crazy. Steps in for the day anyway. Among other things. Saat si mas pelayan muncul dan Henry sedang sibuk memesan makanan, Violet kembali chattingan dengan si pelaku yang akhirnya mengutarakan apa keinginannya. Si pelaku meminta Violet untuk mengambil kartu memori yang ada di dalam kamera milik Henry dan hancurkan itu. Love it. And these cashews, crunchy kind. It's really good. Yes. Dengan ide cepatnya, Violet pun diam-diam memasukkan jam tangannya ke dalam tas dan berpura-pura telah kehilangan jam tangan tersebut sewaktu minum di bar, sehingga Henry langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Itu memberikan kesempatan untuk Violet bisa langsung mengambil kartu memori di dalam kamera milik Henry. Tapi sebelum itu, Violet yang penasaran pun memeriksa sebentar apa isi file yang ada di dalamnya. Ternyata terdapat beberapa foto bukti kejahatan dan korupsi yang dilakukan oleh seorang bapak wali kota paling dihormati di kota ini, yang karena Henry sebentar lagi akan kembali, Violet pun buru-buru mengambil kartu memori tersebut sebelum ketahuan. Sesuai perintah dari si pelaku, Violet pun izin sebentar ke kamar mandi untuk menghancurkan kartu memori tersebut dan
Dikira tugasnya sudah selesai, Violet sudah salah besar karena si pelaku memberikan tugas terakhir yang harus Violet lakukan, yaitu mengambil sebuah tabung kecil berisi racun cyanida yang harus Violet masukkan ke dalam minuman milik Henry. Kini, Violet dihadapkan pada dua pilihan yang sangat berat antara memilih Toby putranya atau Henry cowok idamannya. Tak ingin keduanya mati, Violet pun memilih untuk ikhtiar dulu mencari si pelaku dengan cara memeriksa monitor kamera pengawas yang ada di restoran. Kecurigaannya jatuh pada salah satu pengunjung bernama, kita panggil saja Samsul, yang awal datang sempat tabrakan dengan Violet sampai-sampai ponselnya jatuh, sehingga tanpa buang waktu lagi, Violet pun langsung ke sana untuk memastikannya. Hi. Hi, I'm meeting my sister. Setelah tidak mendapatkan petunjuk apa-apa dari si Samsul, Violet pun kembali ke meja Henry tepat saat si pria parubaya bernama Richard ditinggal pergi oleh teman kencannya. Tak lama, muncullah si mas pelayan yang kali ini menawarkan makanan penutup. Kesempatan itu Violet manfaatkan untuk membuat pesan minta tolong menggunakan selembar uang yang ditulis menggunakan lipstick. Violet menyuruh si mas pelayan untuk berikan uang itu kepada si pemain piano sebagai tips karena sudah memainkan lagu favoritnya. That was really nice. Well, he did play my song. Sambil harap-harap cemas, Violet terus memperhatikan si pemain piano kapan dia akan melihat isi pesan tersebut sampai ketika ia bangun dari tempat duduknya dan akan mengambil minuman di bar. Disitulah Violet semakin intens memperhatikannya dan... Ya, si pemain piano tampaknya tidak menyadari akan pesan tersebut, di mana Violet justru harus dikejutkan oleh makanan yang baru datang yang di bawahnya terdapat uang berisi pesan yang dibuatnya tadi. Ternyata si pelaku sudah menyadari akan hal itu dan tak bagaimana caranya uang tersebut bisa sampai ada di piring yang dihidangkan. Si pelaku kemudian memperlihatkan konsekuensi dari tindakan Violet barusan, yaitu kematian si pemain piano yang meminum racun yang sudah dimasukkan ke dalam gelasnya. Mari. Tak hanya itu saja, Violet juga harus ketar-ketir saat si pelaku memberikan ancaman peringatan dengan menyuruh anak buahnya untuk membuat pingsan Jen adiknya dan mengurung Toby di dalam kamar dan... Menyadari ancaman si pelaku tidak main-main, Violet pun langsung memutar otak untuk bagaimana caranya ia memasukkan racun tersebut ke dalam gelas minumannya si Henry. Dengan akting cerdasnya, Violet pun izin sebentar untuk mengambil 2 gelas tequila di bar tanpa sadar jika tasnya terjatuh saat ia pergi, dan Henry akhirnya menyadari kebohongan Violet terkait jam tangannya yang hilang. Saat Violet kembali dengan membawa 2 gelas tequila, Henry pun langsung mengungkapkan kekecewaannya yang sudah dibohongi, di mana Violet seketika teringat dengan momen ketika ia bertengkar dengan suaminya beberapa tahun silam, yang ternyata yang adegan di awal, Violet tidak pernah menembakkan pistolnya, melainkan direbut kembali oleh suaminya yang sempat mengarahkan pistol tersebut ke arah Toby kecil, meski pada akhirnya si suami melakukan bundir dengan cara menembak kelapanya sendiri. I just... Setelah Violet curhat mengenai masa lalunya, Henry pun akhirnya simpati dan tidak marah lagi. Untuk mengembalikan suasana, Henry pun mengajak Violet untuk minum bareng. Tapi sebelum itu, Henry pergi ke bar sebentar untuk mengambil jeruk nipis karena minuman jenis tequila terkenal dengan rasanya yang pedas dan panas ketika melewati Tikoro. Selesai memasukkan racun ke dalam gelas milik Henry, Violet pun langsung mengajak Henry untuk bersulam dan tiba-tiba... Oh my God! Henry, I'm so sorry.
Violet secara spontan, menjatuhkan gelas yang membuat Henry batal meminum racunnya. Di mana saat Henry sedang ke toilet untuk mengeringkan pakaian, Violet pun mendatangi si bartender untuk menanyakan tentang sosok si Samsul yang sedari tadi ia curigai. Namun dari keterangan si mbak bartender yang mengatakan bahwa Samsul adalah pelanggan yang sering datang kemari, jelas Samsul bukanlah orang misterius yang dimaksud. Although, weird, she usually requests that table over there. By the way. Si bartender justru malah mencurigai Richard, si pria parubaya yang sejak awal kemunculan Violet di restoran ini terus menatapnya dari kejauhan, di mana Violet memutuskan untuk mendatangi mejanya sembari membawa 2 gelas tequila yang salah satunya berisi racun. Hello again. Thought you could use this. Violet. Wow, that's... I don't remember telling you my name before. Dan ya, sungguh sangat mengejutkan. Ternyata orang misterius yang sedari tadi meneror Violet adalah si bapak Richard ini. Di mana saat penyamarannya terbongkar, Richard langsung meletakkan earphone yang ia gunakan untuk menyadap suara Violet dan menyuruh Violet untuk minum salah satu gelas yang dibawanya. Pick one. Pick a gun shot. Oh, there you go. Selesai Violet meminum gelas yang tidak ada racunnya, Richard pun menjelaskan motif atau alasan kenapa ia melakukan semua ini. Seperti yang sudah kita semua tahu, Henry adalah seorang jurnalis jujur yang memiliki semua bukti tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Richard merupakan orang utusan Bapak Wali Kota yang ditugaskan untuk melenyapkan semua bukti, termasuk saksi, yaitu si Richard itu sendiri, si Henry itu sendiri. Yang karena rencana ini butuh tumbal untuk dikambing hitamkan, maka Richard mulai menyelidiki kehidupan pribadi Henry sampai akhirnya menemukan sosok Violet yang sedang dekat dengannya. I kinda did. Suspicious death of a future star witness is not really a great headline for my employer. Alasan kenapa Richard memilih Violet sebagai tumbalnya adalah karena masa lalu Violet yang sempat dituduh sebagai pelaku penembakan suaminya, padahal jelas-jelas si suami melakukan bundir dengan menembak lapanya sendiri. Netizen tidak akan mau tahu sampai sedetil itu. Mereka tahunya Violet ada di TKP dan pernah terlibat kasus kematian suaminya sendiri, sehingga ketika nanti Henry mati oleh racun itu, otomatis polisi dan netizen akan langsung menuduh Violet sebagai pelakunya dan tidak akan ada investigasi lanjutan untuk mencari siapa pelaku sebenarnya. Panna cotta? Oh, wow. That looks gorgeous. Look at this. Oh my God. Dan itulah bagaimana para penguasa menutupi aibnya dengan fulus alias uang, relasi, dan kekuatan yang mereka miliki. Sangat mudah sekali untuk para penguasa mengorbankan orang tidak bersalah seperti Violet ini. Tak lama, muncullah Henry yang datang untuk menjemput Violet kembali ke meja, di mana Violet dengan cepat memperkenalkan Richard sebagai teman lamanya dan menyuruh Henry untuk bersulang meminum tequila yang ada racun di dalamnya. Oh, please, please, don't make me drink alone. Yeah, come on. Hey, can you just give us one more minute? Setelah tugasnya selesai, Violet pun langsung meminta Richard untuk penuhi janjinya dengan menghubungi anak buahnya agar tidak menyakiti Toby ataupun Jen adiknya yang ada di rumah. Setelah semuanya beres, kini Richard bisa menikmati hidangan penutup dengan santai dan tinggal menunggu waktu saja sampai Henry tewas oleh racun tersebut. Look for, but, hey, at least you saved your son, huh? No way. Dan Richard mungkin akan sangat dibuat terkejut saat baru mengetahui jika 2 gelas tequila yang Violet bawa ke mejanya semuanya aman, tidak ada racunnya karena Violet sudah mengganti dengan yang baru. Justru ketika Richard sedang fokus memperhatikan Henry minum tadi, disitulah Violet diam-diam memasukkan sisa racun ke dalam hidangan penutup milik Richard, sehingga dengan kata lain, Richard akan tewas dalam beberapa menit lagi. Beyonce. Dan ya, situasi berubah menjadi tegang ketika Richard mengeluarkan pistol yang tak sengaja melukai perut Henry dan satu lagi peluru nyasar yang menembus kaca pembatas, di mana Richard langsung menghubungi orang suruhannya untuk menghabisi Toby dan Jen yang ada di rumah. Sebelum akhirnya, Violet melihat kepingan hoki pemberian dari Henry dan... You missed.
Nyaris ikut jatuh bersama Richard, Violet berhasil selamat berkat Henry yang dengan sigap menolong. Menyadari Toby dan Jen sedang dalam bahaya, Violet pun langsung turun gedung untuk mencari mobil milik Henry, berharap dapat dengan cepat menyelamatkan keluarganya dari orang suruhan si Richard. Ketika Violet tiba di sana, kondisi rumah sudah berantakan karena si pembunuh menggunakan pistol dalam melakukan aksinya, di mana Violet sempat melakukan ucing sumput dengan si pembunuh sampai akhirnya Tepat saat si pembunuh membuka topengnya, muncullah mobil remote control milik Toby yang membawa sepucuk pistol dan... Keesokan paginya, setelah semua mimpi buruk tadi selesai, Violet terlihat sedang berada di rumah sakit tempat Henry dan Jen adiknya dirawat, di mana Violet kembali mendapat pesan misterius yang masuk ke airdropnya yang ternyata... Are they okay? Too soon. Ya, itu hanyalah keisengan yang dilakukan oleh Jen adiknya. Dan entahlah bagaimana nasib Henry dan Violet selanjutnya. Apakah mereka benar-benar sudah aman dari incaran Bapak Wali Kota atau belum? Entahlah, untuk sementara waktu, Violet bisa bernafas lega setelah semalaman berada dalam situasi menegangkan. Tamat ending yang cukup menegangkan.